Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tia Sri Angga. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai besaran satuan dan pengukuran. Lalu, spektrum gelombang elektromagnetik dan pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Yang pertama, besaran satuan dan pengukuran. Pada besaran pokok mempunyai 7 macam sistem internasional, yaitu yang pertama, panjang dengan satuan meter dengan lambang M, massa satuannya kilogram dengan lambang kilogram, waktu dengan satuan second atau detik dengan lambang S, kuat arus listrik dengan satuan ampere dengan lambang A, suhu dengan satuan Kelvin dengan lambang K, intensitas cahaya dengan satuan candela dengan lambang CD, jumlah mol zat satuannya mol, lambangnya mol. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan pada luas mempunyai satuan meter persegi. Luas diturunkan dari besaran panjang. Lalu volume dengan satuan meter kubik. Volume diturunkan dari besaran panjang. Lalu kecepatan dengan meter per second. Kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Lalu massa jenis kilogram per meter kubik. Massa jenis diturunkan dari besaran massa dan panjang. Lalu berat kilogram meter per second kuadrat. Berat diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu. Lalu energi potensial kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Energi potensial diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu. Lalu yang ketujuh, usaha kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Usaha diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu. Selanjutnya, definisi akurasi dan presisi pada pengukuran. Akurasi dan presisi mempunyai perbedaan, yaitu pada akurasi, sejauh mana hasil pengukuran mendekati nilai benar atau nilai standar yang diterima. Pada presisi adalah sejauh mana hasil pengukuran berulang di bawah kondisi yang sama menghasilkan nilai yang sangat dekat satu sama lain atau konsistensi pengukuran. Selanjutnya di sini ada ilustrasi akurasi dan presisi, yang dimana pada gambar pertama menunjukkan akurasi tinggi tetapi presisi rendah. Dikatakan akurasi tinggi karena panah yang menancap lebih dekat ke pusat dengan sasaran dianggap lebih akurat. Semakin dekat sistem pengukuran terhadap nilai yang diterima, sistem dianggap lebih akurat. Selanjutnya, pada gambar kedua, presisi tinggi tetapi akurasi rendah. Katakan presisi tinggi dikarenakan ukuran kedekatan dari masing-masing anak panah dalam kumpulan tersebut. Semakin menyempit kumpulan anak panah tersebut, sistem semakin dianggap presisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat meski tidak ada mediumnya. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari gabungan antara dua medan yang yaitu medan magnet atau B dan medan listrik atau E. Pada gambar di samping ini merupakan gabungan antara dua medan magnet B dan medan listrik E. Kedua medan magnetik dan listrik ini melakukan getaran dengan arah yang sama-sama saling tegak lurus. Terbentuk dari medan magnet B dan medan listrik E adalah suatu gelombang transversal yang mana arah rambatannya adalah tegak dan lurus terhadap arah getarannya. Selanjutnya ada macam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada sinar gamma, yang kedua ada sinar X, sinar UV atau ultraviolet. Selanjutnya cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, gelombang radio atau radar. Gelombang elektromagnetik diperoleh berdasarkan muatan listrik yang berosilasi kemudian mengalami percepatan, atau dapat juga dinamakan muatan listrik ini yang dipercepat yang akan menimbulkan suatu gelombang elektromagnetik. Dalam gelombang elektromagnetik ini terdapat panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang dalam hal ini berbanding terbalik dengan frekuensi. Semakin kecil frekuensi, maka akan semakin besar panjang gelombang.
Sebaliknya, semakin besar frekuensi, maka akan semakin pendek panjang gelombangnya. Dalam gelombang elektromagnetik ini terdapat radiasi yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Radiasi tersebut merupakan gabungan antara medan listrik E dengan medan magnet B yang melakukan osilasi serta merambat melewati sebuah ruang dengan membawa suatu energi dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Di era global saat ini, pemeriksaan radiologi banyak digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit agar dapat menemukan pengobatan yang tepat. Salah satu yang digunakan untuk membantu tenaga medis dalam mendiagnosis suatu penyakit adalah dengan metode pencitraan radiografi. Penggunaan radiografi seperti ultrasonografi atau USG, magnetic resonance imaging atau MRI, komputer tomografi atau CT, dan ronsen atau sinar X saat ini begitu terintegrasi dalam perawatan kesehatan. Dapat dilakukan dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, lansia, dan wanita hamil. Sumber energi radiologi tersebut berasal dari radiasi pengion dan non-pengion. Adapun contoh radiasi pengion dan pengion. Yang pertama, pada pengion terdapat ultrasonografi atau USG. USG ini adalah prosedur dengan menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi yang dapat menghasilkan gambar detail pada bagian dalam tubuh. Selanjutnya, komputer tomografi scan atau CT scan, yaitu kombinasi sinar X dan komputer yang dapat menghasilkan gambar di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu sinar X adalah bentuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang dapat menembus tubuh sehingga dapat menghasilkan bagian dalam tubuh. Selanjutnya, pada contoh non-pengion terdapat magnetic resonance imaging atau MRI. MRI adalah prosedur yang menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio yang dapat menghasilkan gambar detail dalam tubuh. Manfaat dari alat-alat tersebut yaitu diagnosis lebih cepat dan akurat yang memungkinkan intervensi lebih dini. Terapi kanker yang lebih fokus yang menghancurkan sel-sel tumor sekaligus meminimalkan kerusakan sel sehat. Ketiga, berbagai teknik seperti berat terapi, radioterapi eksternal, radiosotop yang memberikan fleksibilitas tergantung lokasi, jenis kanker, dan kondisi pasien. Selanjutnya, radiologi intervensi yang memungkinkan prosedur minimal invasif dengan panduan radiasi, misalnya angiografi intervensi jantung. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai pemanfaatan radiasi dalam dunia medis, lalu gelombang elektromagnetik dan besaran satuan dan pengukuran. Jika teman-teman ingin membaca lebih jelas, boleh dibuka sumber jurnal yang telah saya berikan. Maka dapat disimpulkan dari materi tersebut bahwa fisika kesehatan memadukan prinsip dasar fisika dengan penerapannya dalam bidang medis. Melalui pemahaman besaran dan satuan, karakteristik gelombang elektromagnetik, serta pemanfaatan radiasi secara tepat, tenaga medis dapat meningkatkan akurasi diagnosis, efektivitas terapi, dan keselamatan pasien. Demikianlah, maaf atas apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.